Ya, Anda kembali di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara tahun 2024. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah kembali lagi untuk kedua pasangan calon kita pada siang hari ini. Baik, hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah. Di segmen ini nanti akan kami berikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk bertanya ke pasangan calon lain. Tapi kami ingatkan, pertanyaan yang diberikan hanya yang berkaitan dengan tema hari ini, yaitu tema pembangunan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup dengan memperhatikan pertumbuhan UMKM dan industri kreatif lokal, pengentasan kemiskinan, serta konektivitas wilayah dengan optimalisasi keuangan daerah. Jadi saya mohon untuk menanyakan sesuai dengan tema, tidak diperbolehkan menyerang secara personal atau pribadi. Jika ada akronim, singkatan atau istilah asing, harap dijelaskan terlebih dahulu. Oke, kita sudah bisa sepakati bersama Bapak-Bapak ya? Baik, dan sebagai informasi urutan pasangan calon yang bertanya dan menjawab ini sudah disepakati sebelumnya ketika technical meeting dengan KPU dan juga perwakilan masing-masing pasangan calon. Dan di kesempatan pertama akan diberikan kepada calon urut nomor 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 3. Waktu untuk bertanya Bapak selama 30 detik saja. Kemudian nanti akan dipersilakan menjawab selama 2 menit dari pasangan calon nomor 3. Baik, saya akan persilakan untuk calon bupati dan juga wakil bupati nomor urut 2 menyampaikan pertanyaannya. Paslon nomor urut 3 berapa tahun silam pernah menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara. Dan hari ini ada defisit anggaran permanen di Kabupaten Maluku Tenggara. Pernah ada peminjaman dana ke pihak ketiga 92 miliar. Pertanyaan kami adalah, bila saudara terpilih menjadi bupati, apakah saudara pinjam lagi dana untuk menutupi ini? Atau ada kiat-kiat apa sih yang membawa keluar masyarakat dari kesusahan maupun kesulitan terkait dengan defisit anggaran hari ini? Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3 kami memberikan kesempatan untuk menjawab. Waktu yang disediakan selama 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Paslon 2 atas pertanyaannya, dan perlu saya jelaskan bahwa betul ada pinjaman, tapi pinjaman itu dari PT PSMI. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa yang harusnya diajukan, dan Adinda Jamal pada waktu itu juga menyampaikan surat ke PT PSMI supaya tidak menerima. Tetapi alhamdulillah bahwa penggunaan uang itu bukan 100 miliar, tetapi daftarnya ada sesungguhnya adalah 58 miliar 957 dan sudah dibuat jalan yang dinikmati oleh masyarakat Maluku Tenggara, baik yang ada di kecil maupun di besar, termasuk yang ada di Bombay, Ad, termasuk juga yang ada di Tamgil, Nuten dan sampai ke Tutrian, Sithir sana. Jadi untuk itu, dan juga Adinda Jamal harus tahu bahwa kita WTP 7 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi kami rasa-rasanya kalau menyampaikan ini 7 kali artinya 5 kali berturut-turut, bahkan yang tahun 2024 dalam pelaksanaan keuangan 2023 juga ada wajar tanpa pengecualian. Dan kalau dalam BPK dalam melaksanakan tugasnya, Dina Jamal sebagai orang hukum pasti bukan hanya melihat buat administrasinya, tapi melihat fakta-faktanya. Dan alhamdulillah bahwa begitu faktanya ada hal-hal yang kurang, misalkan dalam pembangunan rumah sakit atau puskesmas atau lainnya, bila ada yang menimbulkan kerugian negara, maka itu langsung dikembalikan kepada negara, di-store kembali kepada kas negara. Jadi sekali lagi, jalan itu sudah dinikmati oleh masyarakat Maluku Tenggara dan keuangan tidak ada masalah dengan keuangan daerah. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor 3. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk calon nomor 2 merespon ya jawaban dari menanggapi dari jawaban paslon nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Yang menjadi soal hari ini adalah Kabupaten Maluku Tenggara defisit permanen. Itu soal kita hari ini. Dan untuk itulah kami bertanya, apa kiat-kiat saudara bila saudara menjadi bupati dan mampu membawa keluar masyarakat ataupun daerah dari kemelut hari ini.
Itu sebetulnya. Tapi jawabannya tadi lebih banyak menjelaskan soal peminjaman dana dari SME bahwa betul. Tapi ingat, kami tidak pernah menyurati SME untuk menghalangi yang namanya peminjaman uang. Karena menurut hemat kami, sebuah daerah meminjamkan uang kepada pihak ketiga itu adalah kepala daerah yang gagal. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya kami akan persilakan paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2 tadi dengan waktu selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Saya menjawab sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa ada defisit anggaran. Maka saya perlu sampaikan dan juga seperti dana pinjaman. Dana pinjaman yang selama ini hanya dari PT SMI dan itu diajukan dan disetujui bersama oleh pimpinan dan anggota DPR, dibahas bersama dan aturan-aturannya dipenuhi dan sampai di sana. Kebetulan saja bahwa dalam pelaksanaannya ada bencana sosial khususnya untuk dari Bombay ruas jalan yang ke sana itu ada bencana alam dan bencana sosial yang terjadi perkalian antara Elat dan Ngurdu sehingga kita tidak dapat melanjutkan jalan itu dan sampai saat ini tidak ada beban keuangan yang dibebankan kepada daerah dari pinjaman itu. Dan sistem keuangan yang disampaikan oleh PT SMI itu begitu mencapai target maka uang itu keluar. Tapi keluar itu hanya di kas daerah itu hanya 3 hari saja. Ya, 3 hari. waktunya habis. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah dong untuk sesi crossfire yang pertama dari pertanyaan nomor 2 ke paslon nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan balik memberikan kesempatan bagi paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 30 detik untuk Bapak. Kami persilakan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih tadi dalam penyampaian oleh Pak Wakil Bupati karena Wakil Bupati dan Bupati tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan tugas. Tadi disampaikan bahwa UMKM itu akan diberikan 100 juta per UMKM. 100 miliar per tahun. Artinya kalau 100 juta tadi disampaikan 100 juta, maka UMKM kita itu ada 700. Bagaimana Anda mengatakan 7 ribu UMKM ini? Waktunya habis. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap ya pertanyaannya. Silakan saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. 100 miliar kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan menurut hemat kami itu adalah duit yang memang tidak sulit bagi kami sebetulnya. Selama ini kan kita cuma hanya mengenal proyek, dan proyek. Kemudian mana yang menjadi hak masyarakat? Kalau ada pemberdayaan, justru disitulah kita akan mengukur seberapa kuat, seberapa bisa masyarakat bisa mengelola semua sumber daya yang ada di lingkungannya untuk bisa memberikan mereka kesejahteraan. Oleh sebab itu kami punya keyakinan sungguh bahwa apa yang menjadi program kami soal 100 miliar itu bisa kami penuhi, bisa kami wujudkan untuk sebuah kesejahteraan bagi masyarakat, terutama UMKM dan koperasi. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan. Masih ada 1 Cukup. menit lebih, cukup? Baik. Kalau begitu saya akan memberikan paslon nomor urut 3 waktu untuk menanggapi selama 1 menit. Silakan, waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Sumber dana daerah itu bersumber yang pertama adalah APBN itu sendiri, DAU. Dan kalau DAU sekarang itu DAU diperuntukkan, misalkan untuk dinas kesehatan. Itu sudah diperuntukkan dan tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Ke Maluku Tenggara itu hanya DAU-nya kurang lebih setelah itu 500 miliar sekian. Dan 500 sekian itu juga dana pendidikan. Dana pendidikan itu dana diperuntukkan. Dari situ 20% itu tidak bisa diapa-apakan. Harus masuk ke pendidikan. Untuk itu saya hanya mau sampaikan bahwa kalau misalkan kira-kira 100 miliar untuk UMKM. Sedangkan di sana UMKM itu ada 7.000 UMKM. Bagaimana cara Anda membaginya? Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup, baik. Kalau begitu saya persilahkan untuk direspon paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kami punya data sesuai BPS, UMKM yang terdaftar itu sebanyak 800 UMKM. Sehingga kalau ada 7.000 kami tidak tahu data itu dari mana. Ini harus clearkan di situ. Tapi oke, kita hargai itulah. Tapi yang pasti
kami punya keyakinan bahwa kalau ingin masyarakat itu sejahtera, tidak ada air mata yang mengalir, tidak ada mereka berteriak tentang penderitaan, maka mereka yang masih harus mendapat porsi lebih banyak ketimbang daripada menciptakan proyek. Kita tahu lah kalau soal proyek kita paham lah, buat apa harus ada proyek banyak-banyak. Oleh sebab itu kami tetap menekankan bahwa menghidupkan UMKM, koperasi untuk sebuah kesejahteraan bagi masyarakat itu adalah komitmen kami. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, demikian tadi crossfire yang sudah kita saksikan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah kembali untuk masing-masing pasangan calon. Mudah-mudahan dari sesi saling bertanya ini Anda semua, terutama warga Maluku Tenggara, bisa melihat ya visi dan misi secara dalam dan juga secara tajam. Baik, selanjutnya kita masih akan jeda terlebih dahulu karena sesi saling bertanya ini nanti masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tentu saja masih di debat publik kedua. Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024. Jangan kemana-mana.